la tazulu qadama 'abdan yaumal qiyamah hatta yus'al. Kedua kaki seorang hamba di yaumil hisab tak akan bergerak, tidak akan pernah bergerak kaki kita di saat dihisab, kecuali akan ditanyai kepada kita tentang beberapa hal. Apa yang pertama? An umurihi fima afnahu. Umur yang sudah diberikan di dunia itu digunakan untuk apa saja. Ada di antara kita yang lama hidup di dunia ini 50, 60, 70, bahkan 80 tahun. Ditanya oleh Allah besok, si fulan, sudah lama engkau hidup di dunia sekian puluh tahun, untuk apa umur kau gunakan? Nah, dan kita akui semuanya. Kalau untuk melala kita sebutlah untuk melala, untuk bermain-main kita sebutlah. Padahal jatah umur kita ini tak lama hidup di dunia ini. Apalagi umat Nabi Muhammad sudahlah orangnya pendek-pendek, umurnya juga pendek-pendek. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sikit sekali yang melebihinya. Bagaimana kita berusaha dengan umur yang singkat itu bisa bermanfaat, bisa kita gunakan umur itu untuk kebaikan, untuk kebaikan. Dulu ketika dinasti Abbasiyah, seorang khalifah pernah bertanya kepada kakek tua, karena namanya kakek tentu udah tua anak, rambutnya dah putih, itu ya rambut dah putih. Kalau ada kakek tua tidak putih rambutnya, berarti dibikin. Ditanya oleh khalifah, kakek berapa umur kakek sekarang? 20 tahun. Awak lah tua umur putih, ngaku 20 tahun. 3 kali khalifah bertanya, tetap dikatakan 20 tahun. Lalu ditanya lagi, apa yang terjadi wahai kakek? Maka kakek itu dengan jujur mengatakan, lama saya hidup sebetulnya adalah 70 tahun. Cuma 50 tahun sebelum saya sebut 20 tahun ini tak layak saya katakan umur. Karena kehidupan saya penuh dengan maksiat dan dosa. Penuh dengan maksiat dan dosa. Maka singkatnya, berapalah umur kita baru sekarang? Dah berapa tahun betul lah kita ke Masjid Jamiatul Zahidin ni? Dah berapa bulan betul lah kita tertib solat kita? Itulah umur kita. Nah, ini yang pertama ditanya besok, umur kita. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang didapat sudah diamalkan tu belum? Jangan dikatakan kita tak punya ilmu. Kalau kita tak punya ilmu, tak mungkin bisa kita beribadah. Nah, secara setidak-tidaknya apa? Ilmu yang kita tahu tentang perintah Allah sudah sejauh mana kita kerjakan? Yang kita pahami tentang larangan Allah sudah seberapa jauh pula kita tinggalkan? Ditanya besok. Nah, mungkin kita tidak ada yang tahu. Yang ketiga adalah, ini yang ngeri sedikit. Apa yang ditanya oleh Allah nanti, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kau dapat di dunia itu engkau dapat dari mana? Dan sudah engkau impakkan kemana? Belanjakan kemana? Yang satu ini dua pertanyaannya. Dari mana harta didapat? Dan untuk apa digunakan? Disinilah lamanya besok. Maka kalau ada seorang hamba Allah ketika hidup di dunia banyak dititipkan harta oleh Allah, banyak harta yang dia kuasai, maka makin lama hisabnya. Kalaulah dicontoh dan diilustrasikan, ada yang bawa kontainer besok seperti sertifikat, begitu pertanggungjawaban. Yang punya kebun sawit, kebun karet, kebun kurma, kebun segala kebun, besok dipanggil oleh Allah. Belum rumah petak, ruko lagi, semuanya. Semua usaha-usaha, harta-harta yang kita kumpulkan ditanya oleh Allah. Di hadapan Allah kita akan sampaikan, ditanya dari mana dapatnya kebun sawit. Kebun sawit dari mana dapatnya? Pakai uang apa belinya? Ditanya. Rumah petak yang tersebar di Pekanbaru itu dari mana uangnya? Ditanya. Setelah ditanya dari mana asal pembelinya, ditanya lagi. Setelah menghasilkan digunakan untuk apa?
Kalau sawit yang berbuah mulai dari buah pasir sampai berbuah terakhir, ada tidak disedekahkan? Atau jangan masuk rekening semua, diendapkan di situ? Ditanya besok Pak, sosa awak padang mahsyar yang mengerikan. Seluruh amal kita itu akan menentukan keadaan diri kita. Matahari yang jaraknya sejengkal dari kepala, dan manusia ketika itu diberitakan oleh Nabi tersiksa oleh amalnya mereka sendiri. Ada yang keringatnya sampai ke dua mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, bahkan ada tenggelam karena keringatnya. Nah, di saat itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Banyak harta yang kita kumpulkan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka syukurlah kita nih Pak, kita yang sedikit harta nih, jangan Bapak bersedih lagi di dunia ini. Cepat hisap kita besok Pak. Si Fulan, yo, apa yang dipunya harta di dunia? Selama saya hidup di dunia ini ya Allah, rumah pun masih nyewa. Rumah pun masih nyewa. Kebun, enggak ada. Dah lewat. Cepat hisap Pak. Cepat hisap. Maka jangan kita bersedih. Maka yang diingat itu yang punya banyak harta. Pulang Bapak dari rumah tengok-tengok nih. Catat di bagian belakang sertifikat Bapak itu dari mana asalnya kemarin. Kalau tak jelas asalnya dan penggunaannya, cepat Bapak kasih ke pengurus masjid Jamiatul Zahidin. Ini enggak jelas, ini pada susah kita besok nih. Kasih pengurus ini maaf Pak ya. Karena sesuatu yang enggak jelas itu angka amannya gimana? Jangan Bapak buang. Daripada sita negara nanti bagus Pak. Impakkan. Beri ke tempat-tempat yang dinikmati oleh orang banyak, insyaallah. Apakah nanti bernilai ibadah bagi saya Pak Ustaz? Wallahu alam. Yang penting aman dulu. Ditanya oleh Allah, itu sebelum mati kemarin sudah saya kasih ke pengurus masjid Jamiatul Zahidin ya Allah. Betul ya. Sertifikat saya kasih langsung. Itu aman Bapak. Jadi pulang dari rumah nanti tengok-tengoklah, kumpul-kumpul. Kalau sertifikat tuh, tengok-tengok. Mana yang abu-abu yang tidak jelas sumbernya, cepat wakafkan. Itu paling. Nanti kalau seandainya lunas nanti tanah itu keliling Bapak nyarinya. Siapalah yang bisa mau menerimanya, keliling Bapak. Bapak Ibu ini mulia kali Allah SWT. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang insya Allah semuanya masuk surga, tapi nanti sesuai dengan amal kita masing-masing. Maka supaya aman, apapun yang Allah amanahkan dan nikmat yang Allah berikan, gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat Islam kita syukuri ada nikmat iman. Karena juga tidak semua umat Nabi Muhammad yang terpanggil untuk ibadah hari ini. Seperti yang Pak Ustaz kita katakan tadi, bahwa ada umat Nabi Muhammad yang memang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Bagi kita yang memang sudah mempersiapkan iman kita dengan iman yang terbaik, maka alhamdulillah hari ini masih kita rasakan manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Tinggal hari ini bagaimana kita mempertahankannya. Bagaimana kita mempertahankan iman dan membuktikan keimanan kita itu, bahwa kita yang sudah masuk Ramadan betul-betul kita buktikan kepada Allah bahwa aku ini ya Allah, hambamu ini adalah hamba yang betul-betul Engkau undang untuk beribadah di Ramadan. Bagaimana cara mempertahankan iman itu? Yang pertama, rajinlah ke masjid ini. Nabi katakan, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashadu lahu bil iman." Bila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apapun kegiatan masjid dia datang, apa kata Nabi? Fashadu lahu bil iman. Saksikan, itulah orang yang betul-betul beriman. Orang yang tidak hanya banyak cakap, orang yang tidak banyak cerita, tapi hadir di sini, dinampakkan bahwa dia adalah betul-betul beriman. Dan Allah juga memberikan penjelasannya dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah di ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang akan memakmurkan rumah Allah ini adalah orang yang beriman kepada Allah
beriman kepada hari akhir. Maka supaya ibadah Ramadan kita ini bertahan sampai akhir, teruslah cintai masjid ini untuk beribadah. Sangat tidak menyambung sekali orang yang rajin puasa, rajin mengaji tapi tak ke masjid. Nah, ini jangan-jangan itu hanya acting saja. Buktinya ya apa? Rajin ke masjid. Nah, yang berikutnya yang mesti kita pertaruhkan setelah kita diundang dan beribadah Ramadan ini apa? Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan beriman kepada Allah sementara mereka belum diuji? Maka siap-siap nih. Setelah kita menjalani ibadah puasa dengan dasar iman dan ketaatan kita kepada Allah, maka kita pun siap untuk diuji. Apa jenis ujiannya? Banyak. Dalam surah At-Taghabun Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Kita yang sudah sampai di Ramadan ini mengaku beriman kepada Allah, Allah mungkin tidak akan melihat kualitas iman kita dari puasa kita, karena puasa ada baik nilainya. Allah mungkin tak melihat dari kita mengaji baca Quran karena sudah rutin. Allah mungkin tak melihat dari zikir pagi petang kita. Tapi yang Allah lihat bagaimana kita tangguh untuk menjalani beberapa ujian Allah dalam hidup ini. Apa jenis ujiannya? Ketika diberi harta, apakah masih tetap datang ke Masjid Jami'atuz Zahidin atau justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena harta adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mulia karena hartanya, dan tidak sedikit pula orang hina karena harta yang Allah titipkan kepadanya. Para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, mereka mulia karena hartanya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia karena hartanya. Dan betapa banyak pula sejarah kita baca orang-orang yang hina karena dititipkan harta oleh Allah. Qarun, dia hina dengan harta yang Allah titipkan kepada. Mungkin di sekitar kita juga begitu. Betapa banyak hari ini orang hina setelah dititipkan harta oleh Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang tak lulus dengan ujian Allah berupa harta tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa di antara juga menjadi sumber kehinaan karena harta itu adalah ada 3 hal yang akan kita dibinasa, sumber kebinasaan dan kehancuran dalam diri seseorang, dan sangat terkait dengan harta itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatu. Ada 3 perkara yang membinasakan, dan ini sangat terkait dengan harta. Ada 3 perkara yang membinasakan seseorang di dunia. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi adalah sukhun muta'un, kikir yang ditaati. Tahu ibu kikir, bu? Hah? Cepilik karyang, jaguang, tahu jaguang? Jaguang, kiki. Kalau kampung Ustaz, saku bajai. Kalau bahasa Melayu lamanya, orang pelit itu tangkai jengkol. Tangkai jariang. Kalau dipanggil nanti, tangkai jengkol sini dulu. Ya bangga dulu. Orang pilih tu Pak. Kalau mau bapakmu tahu tangkai jengkol, kalau ada pohon jengkol di samping rumah, tengoklah. Lalu saat dia berbuah, kemudian sampai dia berbuah tua, dah masak, buah tu tak bapak ambil, tangkai tak akan turun. Dia buka saja, turunlah. Kalau tak bapak tebang, pohon tu tak akan turun tangkai. Itu orang pelit. Jadi ternyata pelit itu membinasakan kita. Di mana letak kebinasaan orang pelit itu? Penelitian membuktikan orang pelit itu tidak hanya pelit kepada orang lain, ternyata kepada diri sendiri pelit juga. Ibu ada yang orang pelit kan, piti banyak,
Tapi apa? Tapi selero ditahan. Sekali nampak orang ada durian di pasar, berapa durian kau cow? 40.000. Oh mahal. Lah 3 bulan setengah menanya harga durian, tak coba beli. Orang pilih. Punya lo sandal, lah 30 kali dijahit sandal itu masih bisa dipakai Ustaz, nak boleh mubazir no. Itu nak pilih namu. Kalau orang pilih itu gitu Pak, susah kita dibuatnya. Tak bisa digoyang no, ditendang digoyang tak bisa turun. Adu-adu aja. Kok makan bersama seorang pilih kok acok ke WC, WC liyonya. Lah selesai makan ke WC nya. Nah, itu jadi buruk orang pelit. Jadi pelit itu membinasakan, binasa dibuatnya. Orang pelit itu dipastikan kawannya pasti seketik. Tapi ada pula caranya menghilangkan orang pelitnya Pak. Ditraktir tadi Pak. Makin pilihnya dibawa makan gratis tadi. Nah, itu yang pernah dicoba sama kawan saya. Sehingga pada akhirnya sadar juga dia. Tapi kalau yang pilit yang ditaati ini parah juga nih. Kalau kata Nabi sahun muta'un, pilit yang ditaati. Kalau mungkin sudah bulan-bulan tua agak pilit itu wajar. Takut nanti tak cukup. Tapi kalau yang pilit ditaati ini bahaya. Apa ciri-cirinya? Dia pelit tidak mengenal tempat. Kalau di pasarnya pelit mungkin itu orang jual Bali oke lah. Di masjid pun pelit ya. Itulah orang pelit. Tidak mengenal tempat. Di tempat yang mulia ini pun juga pelit. Yang kedua, orang pelit itu dia tidak melihat orang. Yang tadi, jangan ke orang lain, ke bini anak bini pilih. Jangan ke anak bini, ke diri sendiri pilih. Nah, ini. Yang ketiga, orang pelit itu tidak mengenal keadaan. Sedangkan yang nyoba piti je pilih, apalagi hendak berpiti. Ah, itulah orang pilih itu. Sagalokan nih, nak ada eloknya. Yang kedua kata Nabi adalah wahawawun mutaba'un, memperturutkan hawa nafsu. Ini juga akan hina kita. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah orang-orang yang tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Apa ciri-cirinya orang memperturutkan hawa nafsu? Apa yang nampak diboli, apa yang dengar diboli, terdengar baru berita baru diboli cari. Bahkan apa yang terbayang dibeli. Mimpi pun kadang dicarinya. Awak malam tadi mimpi. Mimpi makan itu, dibuatnya. Itu orang bentuk hawa nafsu. Kalau dia pergi ke pasar, nampak nanti obral sandal. 25 boleh, 25 boleh. Dek murah sandalnya. Sandal sekerobak di rumah. Tapi kalau orang membentuk hawa nafsu, tetap aja belinya Pak. Tidak peduli dan yang penting murah. Inilah. Tak juga baik, tak baik juga. Memperturutkan hawa nafsu tak baik. Nah, inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, supaya kita menggunakan harta itu mesti dengan bijak. Di antara keduanya, tidak terlalu pelit dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Inilah ciri-ciri orang beriman. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara hamba-hamba Tuhan yang termasuk hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang menginfakkan, yang membelanjakan hartanya tidak dengan berlebihan dan tidak pula dengan kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi di antara keduanya secara wajar. Nah, keduanya secara wajar. Maka orang-orang yang mempergunakan harta itu dengan sewajarnya, disitulah dia baru akan bisa menyisihkan harta itu untuk diimpak sedekahkan. Tidak semuanya kita makan. Ada hak milik orang lain di harta kita. Ada kepunyaan orang lain di harta kita. Kalau kita makan juga, itulah yang akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Seharusnya harta itu dikeluarkan, tak dikeluarkan, maka akan rusak harta kita itu. Kalau harta yang ditumpuk itu sama dengan apa? Sama dengan kita punya kolam ikan yang aliran airnya tak lancar. Nah, cobalah kalau bagi bapak yang suka buat kolam ikan, kira-kira mana ikannya yang sehat, yang selamat? Yang pertama adalah kolam ikan yang tidak ada aliran airnya tidak jelas, tidak ada. Kemudian yang ada, pasti lebih sehat itu yang ada.
sekian air yang masuk ke kolam ikan itu, kemudian sekian pula yang keluar, sehingga airnya berganti. Kalau airnya berganti, ikan yang ada dalamnya sehat. Sekian harta yang masuk ke diri kita, ke keluarga kita keluarkan pula. Jangan dipendam. Kalau harta itu kita pendam, laksana apa? Yang sana tadi. Kolam ikan yang tidak ada tempat keluaran airnya, apa yang terjadi? Ikan di dalam tidak nyaman. Lama-lama busuk, airnya busuk. Itulah terjadi itu. Disimpan harta itu, ditaruh, airnya busuk. Akhirnya dia akan menjadi penyakit dalam tubuh kita ini. Maka belanjakanlah secara wajar. Kemudian di dalam surah Al-Isra di surat 17 di ayat 9 juga Allah katakan bagaimana cara bijak kita menggunakan harta itu. Wala taj'al yadaka ma'lulatan ila ghunukika wala tabsutha kullabasti fataq'uda maluma. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Seperti kita tilang pelit. Punya harta tapi semua ditahan. Dan jangan pula kata Allah engkau terlalu hamparkan. Apa yang nampak dibeli, apa yang teringat dibeli, apa yang senang tanpa memikirkan unsur kebutuhan semua dibeli. Maka ini juga tak baik. Apa kata Allah? Nanti engkau akan menjadi tercela dan menyesal. Maka yang diinginkan dalam agama ini ketika harta itu dititipkan, bagaimana kita bisa menggunakan dengan sewajarnya. Ada harta yang memang untuk kita nikmati sendiri, ada harta itu yang memang kita gunakan untuk membantu agama Allah, dan ada harta itu yang memang silahkan untuk kita simpan. Tapi jangan semuanya kita simpan. Ada jatah yang mesti kita keluarkan untuk kita belanjakan di jalan Allah. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'u binaqsi min huyala. Takjub dengan dirinya dan tujuan untuk menyombongkan diri. Ciri yang ketiga adalah yang membuat perkara yang membinasakan kita adalah sombong. Orang yang menyombongkan diri. Nah, sumber kesombongan ini banyak, termasuklah di dalamnya harta. Betapa banyak orang sombong dengan harta yang dia miliki. Pada akhirnya harta itu diambil oleh Allah, maka dia menjadi manusia yang sangat hina dalam hidup ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika kita berpuasa ingin juga melihat apa buktinya kita beriman. Bagaimana ketika kita dititipkan harta oleh Allah, mampu kita harta itu kita sebagian kita gunakan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah melihat kualitas iman kita dari salat kita, dari puasa kita, dari zikir dan bacaan Quran kita, tapi saku bajai sama saja. Maka ada kalanya mungkin Allah lihat kualitas iman kita, bagaimana kita bisa mengeluarkan allazina yunfikuna fis sarra'i wat darra. Ciri orang bertakwa yang akan kita raih besok itu la'allakum tattaqun. Itu ingat cirinya, orangnya tidak pelit, orang yang menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepadanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya apa? Yang namanya sedekah itu, yang namanya infak sedekah itu tidak mengenal keadaan. Dalam waktu apapun. Oh, dalam waktu kita senang, apa lagi? Waktu susah. Jangan-jangan ketika kita berinfak di waktu susah itu yang akan menyelamatkan diri kita dari kesusahan. Infak di waktu sehat menambah keberkahan. Di waktu sakit, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah kata Nabi yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Cobalah ingat yang punya penyakit hari ini, yang punya penyakit yang tak kunjang sembuh. Kemana kecek orang berubek. Adojo doktor le adojo orang-orang yang hebat untuk berobat pergi berkunjung. Tapi ada satu yang kita lupakan, sedekah. Maka bersedekahlah. Insya Allah bertawasullah dengan sedekah kita. Setiap kita masuk ke Masjid Jamiatul Zahidin, sebelum duit itu masuk ke kotak infak, ya Allah, saya ini punya penyakit, ya Allah, ini sembuhkanlah ya Allah berkat sedekah saya ini ya Allah, bismillah. Lakukan. Atau masukkan duit dalam amplop,
Contoh saya dinamo dia buat pengurus dari hamba Allah. Niatkan ya Allah. Atau minta doa kepada jamaah tidak masalah. Tolong Pak pengurus, doakan istri saya sedang sakit. Ini ada sedikit harta dari saya. Tak masalah. Tolong Pak pengurus, mohon doanya, suami saya sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Mohon doa jamaah semuanya. Di antara doa yang paling makbul itu adalah ketika kita mendoakan saudara kita, dia tidak tahu kita mendoakannya. Maka ketika kita mendoakan saudara kita sembuh, yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Ya Allah, sembuhkanlah si fulan dari sakitnya ya Allah. Dia sedang sakit sekarang ya Allah. Apa kata malaikat? Begitu juga yang berdoa, ya Allah kalau ada penyakitnya sembuhkan juga. Tidak ada ruginya kita mendoakan orang. Iko kadang mendoakan kawannya pilihnya. Awak rencana pulang kampung besok, yo. Doakan selamatnya, yo. Jangan lupa oleh nak. Oleh tak kena. Beko lah pulang kampung lah lupa doa oleh sampai di rumah. Awak nak doakan ini petang. Itulah awak. Jadi mendoakannya pilih. Jangan kan bagi ongkos pulang kampung doakan pilih. Jangan, ini biasa kan. Ini adalah akhlak baik. Saling mendoakan. Karena itu akan juga memudahkan kita untuk meraih segala keinginan dan permohonan kita. Nampak tetangga yang susah Pak, ya Allah angkatlah ya Allah kehidupan ekonomi tetangga saya ini. Apa kata malaikat? Begitu juga yang untuk berdoa ya Allah. Maka kalau kita sakit hari ini Pak, rajin-rajin mendoakan orang sembuh. Maka yang akan mendoakan kita siapa? Malaikat. Nampak orang susah, doakan dia. Malaikat doakan kita. Terima kasih Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga kita terus bisa membuktikan kualitas keimanan kita di bulan suci Ramadan ini lewat dari apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.